Bayangkan sebuah film yang mengajak kita masuk ke dunia penuh intrik, ketegangan, dan pertaruhan besar dalam menghadapi korupsi yang sudah mengakar. Itulah yang coba dihadirkan oleh Raid 2. Tapi, apakah film ini benar-benar berhasil mempertahankan intensitas dan pesona film pertamanya, atau justru tenggelam di tengah ekspektasi yang terlampau tinggi? Film ini datang dengan membawa beban besar. Bagaimana tidak, Raid yang pertama sukses meninggalkan kesan mendalam, membuat penonton berharap sequelnya akan lebih megah dan penuh kejutan. Di sisi lain, ekspektasi itu juga bisa menjadi pedang bermata dua. Sequel yang terlalu berusaha mengikuti jejak pendahulunya, seringkali kehilangan identitas. Jadi, apakah Raid 2 berhasil keluar dari bayangan film pertamanya? Kita akan membahasnya. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kita akan terus membahas film-film terbaru dengan analisis yang mendalam namun tetap santai seperti ini. Kalau kamu suka dengan bahasan kita kali ini, tinggalkan like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Raid 2 adalah kelanjutan dari kisah seorang petugas yang berhadapan langsung dengan kekuasaan dan sistem yang korup. Dengan latar yang kuat dan isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, film ini langsung memberikan rasa urgensi sejak awal. Namun, jangan harap ada perjalanan mulus karena setiap langkah yang diambil oleh karakter utamanya selalu dihadapkan dengan rintangan yang semakin besar. Dari segi atmosfer, film ini berhasil menangkap nuansa kelam dan penuh tekanan yang sesuai dengan tema yang diangkat. Lokasi dan setting yang dihadirkan terasa hidup dan otentik, membuat kita benar-benar merasa berada di tengah pusaran masalah yang pelik. Penonton dibuat ikut merasakan bagaimana rasanya berhadapan dengan kekuasaan yang sulit dijangkau. Namun, ada perdebatan besar di kalangan kritikus dan penonton tentang hasil akhirnya. Di satu sisi, banyak yang mengapresiasi bagaimana Raid 2 berani mengangkat isu serius dan tetap setia pada tone yang sudah dibangun sejak film pertama. Di sisi lain, ada yang merasa bahwa film ini terlalu berat, terlalu serius, dan kurang memberikan ruang bagi penonton untuk bernapas. Secara komersial, film ini bisa dibilang sukses besar. Pendapatan box office yang menembus ratusan crore menunjukkan bahwa penonton tetap penasaran dan mau datang ke bioskop. Tapi, apakah angka besar ini berarti filmnya benar-benar lebih baik? Itu pertanyaan yang jawabannya beragam. Dari segi penampilan aktor, ada yang tampil sangat meyakinkan, membawa karakternya dengan aura kuat yang membuat kita betah mengikuti ceritanya. Namun, ada juga yang dianggap tidak sepenuhnya pas di peran mereka, sehingga memunculkan rasa timpang di beberapa bagian cerita. Walaupun begitu, chemistry antar karakter utama tetap cukup solid untuk menjaga kita tetap terhubung dengan alur yang ada. Satu hal yang cukup menonjol adalah bagaimana Raid 2 berusaha memperluas skala konflik dibandingkan film pertamanya. Antagonis yang dihadirkan kali ini lebih kompleks, dengan cara kerja yang lebih licik dan sulit dijangkau. Ini membuat cerita terasa lebih menegangkan dan penuh teka-teki. Namun, ada juga yang merasa skala besar ini justru membuat cerita jadi kehilangan kedekatan emosional yang dimiliki film pertama. Kritikus yang memberikan penilaian negatif umumnya menyoroti pacing yang terasa tidak seimbang. Bagian awal film berjalan dengan tempo yang lambat, membangun dunia dan karakternya secara perlahan. Sementara bagian kedua melaju lebih cepat dengan ketegangan yang memuncak. Bagi sebagian orang, transisi ini terasa agak canggung. Tapi bagi yang lain, justru ini yang membuat filmnya terasa lebih intens di paruh akhir. Dari sisi musik dan lagu-lagu yang diselipkan, ada yang merasa bahwa keberadaan beberapa nomor musikal justru memecah fokus cerita. Padahal, dengan tema yang berat seperti ini, banyak yang berharap filmnya bisa terus menjaga tensi tanpa perlu ada jeda yang terasa tidak relevan. Tapi, menariknya, penonton umum tampaknya jauh lebih positif dibandingkan kritikus. Skor penonton di berbagai platform jauh lebih tinggi, menunjukkan bahwa banyak orang menikmati film ini apa adanya. Mungkin karena film ini menawarkan sesuatu yang mereka rindukan, kisah perlawanan melawan sistem yang terasa nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melihat respons yang beragam ini, pertanyaannya adalah, apakah Raid 2 lebih baik dari film pertamanya? Jawabannya tergantung dari apa yang kamu cari dalam sebuah film thriller. Jika kamu suka dengan kisah yang lebih besar, lebih kompleks, dan penuh intrik politik serta korupsi, mungkin film ini akan terasa memuaskan. Tapi jika kamu lebih menyukai film dengan pacing yang lebih ketat dan kejutan yang lebih tajam seperti film pertama, bisa jadi kamu akan merasa ada yang kurang. Yang jelas, Raid 2 berani mengambil risiko.
Film ini tidak sekadar mengulang formula yang sama, tetapi mencoba memperluas dunia dan konfliknya. Walaupun tidak semua percobaan itu berhasil, setidaknya film ini tetap menawarkan cerita yang relevan dan penuh makna. Ada juga indikasi bahwa kisah ini belum berakhir. Beberapa elemen yang ditinggalkan di akhir film memberikan isyarat bahwa dunia Raid masih akan terus berkembang. Jika memang benar akan ada kelanjutan, harapannya para pembuat film bisa belajar dari apa yang berhasil dan yang kurang berhasil di Raid 2, agar bisa menghadirkan sequel yang lebih tajam dan memuaskan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Raid 2 berhasil menjawab ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya, atau justru sebaliknya? Apakah kamu lebih suka film pertamanya atau sequelnya ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena kita mau tahu juga perspektif kamu. Kalau kamu suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like video ini agar lebih banyak orang bisa ikut berdiskusi soal Raid 2. Subscribe juga biar kamu nggak ketinggalan analisis film-film terbaru lainnya. Kita punya banyak pembahasan seru yang sayang kalau dilewatkan. Akhir kata, Raid 2 adalah sebuah sequel yang punya niat baik dan berusaha menghadirkan skala cerita yang lebih besar. Walaupun ada kekurangan di sana-sini, film ini tetap berhasil menyampaikan pesan utamanya dengan cukup kuat, bahwa perjuangan melawan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah, tapi tetap harus dilakukan. Dan untuk itu, film ini patut diapresiasi. Jadi, apakah kamu sudah menonton Raid 2? Bagikan pengalamanmu di komentar ya, dan kita akan bahas bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap nikmati film dengan cara yang kamu suka.